Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallahi nura wa takunu lana walil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Kaum muslimin, sahabatku yang dirahmati oleh Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Satu informasi dari Allah di surat An-Nisa ayat 34, Allah mengatakan bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi para wanita. Ini konteksnya adalah konteks dalam keluarga, bukan dalam konteks politik, negara dan sebagainya. Meskipun terkadang ayat ini dipolitisir untuk kepentingan tertentu, tetapi saya ingin menjelaskan bahwa ayat ini yang akan saya jelaskan adalah ayat yang berkaitan dengan keluarga, tidak berkaitan dengan politik dan sebagainya. Disebutkan bahwa laki-laki adalah qawwam. Qawwam itu artinya tegap, berdiri dan mandiri, ya. Qawwamun itu artinya adalah dia berdiri tegap dan mandiri. Jadi laki-laki itu adalah punya karakter yang tegap, berdiri, kokoh, kuat, supaya laki-laki itu mampu untuk dijadikan sandaran istri, sandaran anak-anak, dan sandaran orang-orang dalam tanggungannya. Maka laki-laki itu harus kuat, ya, jangan mudah berkeluh kesah, apalagi mudah curhat, ya. Wanita itu kan lemah, wanita memang lemah karena wanita tercipta dari bagian tulang rusuk kita, tercipta dari tulang rusuk di sebelah tengah-tengah tubuh manusia, antara kepala dan kaki ada tulang rusuk. Itu artinya bahwa wanita itu punya kecenderungan, satu, dia mudah bengkok, mudah terjerumus. Kemudian wanita itu punya kecenderungan mudah bersandar, karena laki-laki bahan bakunya wanita itu bahan bakunya tercipta dari tulang rusuk laki-laki yang berada di sini. Itu artinya bahwa wanita itu akan mudah mendekap ke tubuh kita, bersandar di tubuh kita. Maka jangan sampai laki-laki karena tidak punya kemampuan kuat, kemampuan yang berdiri tegap, maka ketika dijadikan sandaran wanita kemudian roboh, apalagi tumbang. Dan biasanya munculnya perselingkuhan, perceraian itu lantaran gara-gara laki-laki tidak kokoh. Wanita yang tadi saya ceritakan punya kecenderungan bersandar, ketika bersandar ke tubuh laki-laki kemudian dia tidak punya kekuatan yang cukup, maka dia jatuh. Kalau jatuh, maka perempuan harus cari tempat sandar yang lebih kuat. Ini bahaya. Maka jangan sampai para suami membiarkan saking lemahnya suami, ketika istri tidak bisa ditampung lagi keluh kesahnya oleh suami, maka istri akan mencari orang yang lebih kuat menerima curhatan hatinya. Ini bahaya. Maka laki-laki itu disebutkan sebagai qawwamuna, artinya orang yang tegap, berdiri dan mandiri. Ya. Maka dalam satu hadis juga bahwa hadis Muslim, jika ada seorang laki-laki yang dermawan, yang kaya raya, hartanya melimpah, kemudian separuh hartanya digunakan untuk pembangunan masjid misalkan, separuhnya lagi untuk pembangunan pesantren misalkan, maka kata Nabi pahala yang lebih besar, a'dhamuha ajron, pahala yang lebih besar adalah anfaqtahu al ahlika, justru
harta yang tadi melimpah itu, kata Rasul, itu lebih baik bukan diinfakkan, bukan dinafkahkan untuk masjid atau pesantren atau orang miskin, tetapi untuk keluarga. Itu lebih besar pahalanya. Ini menunjukkan bahwa jangan sampai laki-laki itu tenar, sregep, memberikan nafkah di luar, ya, memberi infak, sedekah di luaran sana, sementara istrinya, anak-anaknya atau yang dalam tanggungannya itu terlantar atau terabaikan. Itu tidak boleh. Maka Nabi mengatakan bahwa besar pahalanya seorang laki-laki yang bisa mendermakan hartanya untuk keluarganya. Ini catatan pertama. Bahkan dalam satu firman lain, surat At-Tahrim ayat 6, Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi kata Allah, ini yang diseru, yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Karena Allah tahu bahwa hanya orang berimanlah yang bisa mendengarkan seruan Allah ini. Apa kata Allah? Qu anfusakum wa ahlikum naro. Qu ini adalah mukhatabnya adalah para laki-laki. Yang diajak bicara oleh Allah ini adalah para laki-laki, para pemimpin keluarga. Ya. Apa kata Allah? Ya. Qu anfusakum, jagalah dirimu, peliharalah dirimu, ya. Tidak hanya dirimu saja, kata Allah, wa ahlikum, dan keluargamu, ya. Menjaga istri, menjaga keluarga, menjaga anak-anak, menjaga orang-orang yang dalam tanggungannya. Ini menjadi tanggung jawab seorang laki-laki. Ini perintah. Ya, kalau tadi ayat pertama surat An-Nisa ayat 34 itu sifatnya ada informatif. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah hanya membuat pernyataan, bukan perintah. Pernyataan dari Allah bahwa laki-laki adalah pemimpin untuk keluarganya. Sementara di surat At-Tahrim ayat 6 Allah mengatakan bahwa jagalah dirimu wahai laki-laki dan keluargamu, ya, dari api neraka. Artinya bahwa seorang laki-laki itu berkewajiban membentengi keluarganya dari aktivitas keluarganya yang bisa menjerumuskan ke dalam neraka. Misalkan, ya, kekurangan nafkah sehingga sang istri terlempar di ruang publik, dia bekerja, bahkan mohon maaf, pekerjaan itu yang kemudian menerobos, menerjang syariat. Ini bahayanya begitu. Maka yang paling berdosa adalah suami. Maka jangan sampai kemudian suami itu tadi saya sebutkan, ya, harus qawamun, punya kemampuan berdiri tegak dan mandiri. Itu laki-laki. Nah, kenapa kemudian laki-laki itu dianggap sebagai pemimpin dalam keluarga? Karena kata Allah, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Ya. Karena laki-laki itu, kata Allah, diberi kelebihan. Kelebihan dalam apa? Ini dalam tafsirnya adalah disebutkan bil ilmi wal aql wal wilayah. Ada 3. Jadi yang dimaksud kelebihan laki-laki dari wanita adalah kelebihan dalam ilmunya, pengetahuannya, kemudian dari akalnya, kemudian dari kekuasaannya. Ini harus dilebihkan. Maka jangan sampai, mohon maaf ya, istri itu terlalu mendikte suami. Ini jelas. Di surat An-Nisa tafsir Jalalain ayat 34 dijelaskan bahwa yang dimaksud laki-laki pemimpin dalam keluarga itu karena punya kelebihan itu tadi, ya. Apa kelebihannya? Itu tadi, ilmu, kemudian akalnya dan kemampuannya atau wilayahnya. Maka jangan sampai kemudian makna ini itu dimaknai sebagai laki-laki lebih baik. Tidak. Ini persoalan bagi peran saja. Ya, perannya laki-laki itu adalah pemimpin, ya. Untuk apa? Di sini sebutkan dalam tafsirnya bahwa yu'addibuhunna wa ya'khuduna ala aidihin. Artinya bahwa laki-laki itu adalah punya kemampuan untuk mendidik. Nah, ini mendidik, ya. Yu'addibu, memberikan adab, ya, mengajarkan adab kepada keluarganya, ya, pendidikan maksudnya. Nah,
Oleh karena itu misalkan laki-laki itu punya kemampuan atau kelebihan itu tidak menunjukkan bahwa laki-laki lebih hebat, tidak. Ini persoalan peran saja. Ini harus dicatat. Jangan sampai laki-laki kemudian mempolitisir ayat ini mengatakan laki-laki itu lebih hebat. Enggak. Ini persoalan masalah peran. Nanti ada peran istri, ya, ada peran istri. Ini peran laki-laki adalah menjadi pemimpin, ya. Kenapa Allah jadikan laki-laki pemimpin? Karena Allah melebihkan, ya, kemampuan akal, ilmunya, akal dan kekuasaan. Nah, kenapa laki-laki memiliki kelebihan dari akalnya? Karena laki-laki itu tidak memiliki jeda untuk haid, ya. Wanita itu dalam 1 bulan dia harus mengalami yang namanya datang bulan, ya, atau haid, mens itu. Nah, menstruasi. Wanita seandainya datang bulan itu biasanya, ya, itu lemah akalnya, lemah emosinya. Maka jangan sampai sebuah lembaga, institusi keluarga yang dikelola 24 jam itu, yang tidak berhenti, itu dikelola, dimanage oleh wanita yang punya kelemahan akal, kelemahan ilmu, dan kelemahan kekuasaan. Ya, coba Anda bisa bayangkan seandainya ada satu institusi atau satu negara pemimpinnya lemah akal, lemah ilmu, lemah kekuasaannya, maka yang terjadi adalah didikte, ya. Maka laki-laki punya kewenangan yang besar, ya, tapi tidak menunjukkan bahwa laki-laki lebih baik, karena sesungguhnya yang menunjukkan baik dan tidak adalah atqakum, adalah ketakwaan. Ini masalah persoalan bagi peran. Nah, salah satu peran suami adalah memberi nafkah. Nafkah itu menjadi kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Ya, bukan kewajiban istri. Tapi boleh tidak istri bekerja? Boleh, sah, asal niatannya itu bukan dalam rangka memberi nafkah, ya. Ini yang menjadi rancu tentang waris kemudian, ya. Banyak perempuan yang dia menjadi tulang punggung keluarga, ya, bahkan bebannya lebih berat dipikul dibandingkan beban yang dipikul oleh suaminya. Istrinya bekerja di pabrik, berangkat jam 6 pagi, pulang jam 6 sore. Sementara suaminya sarungan, kaos dalaman, udut, ngerokok, ngopi, ya, dan macam-macam. Dia tidak bekerja, ya. Kemudian ketika orang tua salah satu suami istri meninggal, maka istri ini kemudian menuntut hak lebih besar. Karena apa? Karena sepulang tunggung, ya, tulang punggungnya keluarga. Ya, jadi kadang begitu, sehingga karena laki-laki itu terlalu lemah memberikan kekuasaan kepada istri untuk bekerja di luar, maka imbasnya adalah kadang perempuan menuntut yang lebih dari ketentuan syariat. Maka boleh tidak? Boleh, tetapi pekerjaan istri adalah pekerjaan yang terhormat. Misal apa? Guru. Ini contoh. Ya, ini contoh saja. Ada yang lebih terhormat. Tenaga kesehatan juga terhormat. Ini saya contohkan guru. Kenapa? Karena istri itu dia tidak keluar dari rumahnya kecuali mendidik anak orang. Ya, para istri yang bekerja sebagai guru, subhanallah, sangat mulia sekali. Karena dia pulang ke rumah, dia mendidik anaknya, dan ketika dia keluar dari rumahnya, dia mendidik anak orang lain. Subhanallah, ini luar biasa. Maka laki-laki boleh mengizinkan istri yang bekerja, tapi niatnya adalah dakwah, ya, dakwah, bukan mencari uang. Oke. Itu laki-laki punya tanggung jawab untuk memberi nafkah. Nah, sekarang siapa sajakah golongan yang berhak mendapatkan nafkah dari laki-laki? Ini jadi penting catatan. Saya kutip di dalam kitab At-Tazhib yang ditulis oleh Dr. Mustafa Debul Bagha, ya. Di sini di dalam kitab ini ada 5 golongan. Sementara kalau dalam kitabnya Wahb Az-Zuhaili, ya, Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, itu disebutkan ada 6. Ya, ada tambahannya. Artinya saya kutip di kitab sana juga ada tambahan 1. Nah,
Yang pertama adalah disebutkan faslun wa nafaqatul amudaini min ahlil wajibatun lil walidain, kemudian wal mauludin, dan seterusnya. Saya jelaskan satu persatu. Pertama adalah laki-laki punya tanggung jawab kepada istri, nafkah kepada istri, ya, bisa istri, orang tua, ya, kemudian anak, kerabat, kemudian budak, dan yang keenam adalah binatang peliharaan. Baik, saya mulai dari orang tua dulu, ya. Laki-laki itu punya tanggung jawab memberikan nafkah kepada orang tuanya. Ini kenapa dalam waris laki-laki punya hak untuk mendapatkan satu pikulan, sementara perempuan satu gendongan. Ya, satu pikulan artinya dua keranjang, satu gendongan artinya satu keranjang. Karena apa? Karena laki-laki itu punya beban yang sangat berat, harus memberi nafkah kepada orang tuanya, ya, harus memberi nafkah. Maka dalam Islam itu laki-laki yang berkewajiban memberi nafkah kepada orang tua, tidak hanya orang tua kandungnya, tetapi orang tua dari istri, mertua. Karena begini, orang tua istri itu sudah melepaskan tanggung jawabnya kepada laki-laki, maka segala tanggung jawab ayah dari istri itu dilimpahkan kepada suami, ya. Apa kewajiban ayah terhadap anaknya? Memberi nafkah. Maka karena anaknya, anak perempuannya sudah diambil alih tanggung jawabnya oleh laki-laki, maka tanggung jawab nafkah seorang ayah menjadi beban tanggung jawab seorang suami, ya. Maka termasuk disebutkan tanggung jawab seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada bapak, ya, orang tua, itu adalah orang tuanya istri dan orang tuanya kita. Maka jangan sampai, mohon maaf, jangan sampai seorang suami itu ketika istri, ya, ingin berinfak, ingin bersedekah untuk ayahnya, harus didorong. Bahkan kalau bisa suami yang memberikan budget, wahai istriku, ini budget untuk nafkah orang tuamu. Itu loh, harusnya begitu. Karena tanggung jawab istri untuk ayahnya sudah tidak ada. Yang menjadi tanggung jawab adalah suami, ya. Maka laki-laki itu punya tanggung jawab kepada ayahnya dalam memberi nafkah. Baik, dengan catatan, ya, seorang laki-laki boleh memberi nafkah untuk ayahnya, untuk kedua orang tuanya, dengan catatan pertama adalah al-faqru waz-zumana al-faqru wal junun. Nah, yang pertama adalah laki-laki atau suami berkewajiban memberi nafkah orang tuanya jika orang tuanya itu fakir, ya. Fakir itu dia tidak punya pekerjaan atau punya pekerjaan tapi serabutan, ya. Kedua, penghasilan dari serabutannya itu tidak mencukupi, ya. Kan ada orang kerja serabutan tapi bisa untuk 1 tahun, ya, kerja di sebuah perusahaan tambang emas, dikontrak selama katakan 2 bulan, tapi gaji 2 bulan bisa untuk 1 tahun, ya kan, serabutan, kerjanya nggak tentu tapi penghasilannya besar. Nah, itu syaratnya adalah itu tadi, ya. Jadi orang fakir itu dia tidak punya pekerjaan, dan jika ada pekerjaan pun tidak mencukupi kebutuhannya. Itu syarat pertama. Jadi jika laki-laki orang tuanya fakir. Kedua adalah waz-zamanah, ya. Zamanah itu artinya lumpuh, stroke, sakit yang menua, sakit yang menahun, sakit yang berkepanjangan, sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, ya. Bisa dalam bentuk memberikan obat, perawatan, pendampingan, hiburan, itu tanggung jawab laki-laki, ya, memberi nafkah kepada
orang tuanya jika orang tuanya lumpuh. Atau kata fikih di sini awil faqru wal junun, atau di samping dia fakir juga karena gila, ya, stres, ya, mungkin karena faktor macam-macam kemudian dia jadi gila, maka yang berkewajiban memberi nafkah adalah anak. Nah, ini kebalik. Biasanya yang terjadi adalah ketika anak dididik dari kecil, kemudian orang tuanya sudah mulai tua, sudah mulai manula, maka biasanya laki-laki ini kadang menitipkan orang tuanya di panti jompo, bahkan biasanya atas dorongan istrinya atau dorongan suaminya. Ini hati-hati. Justru mestinya ketika orang tua sudah mulai tua, maka orang laki-laki sama istri harus berembuk. Kira-kira dihitung, kebutuhan orang tua itu dihitung. Orang tua kalau sudah tua, ya, yang sudah tua, sudah 60, 70, itu aktivitasnya biasanya ngaji, kemudian datang ke masjid taklim, atau mungkin sesekali dia berkunjung kepada teman yang sembayanya dulu itu. Dihitung kebutuhan ngaji, transportasinya berapa, ya. Kalau pakai becak, dihitung becaknya pulang pergi berapa. Kalau ngaji kan harus ada infak, dihitung infaknya berapa. Katakan sekali ngaji dalam satu pekan itu kebutuhannya adalah 100.000, maka berarti anak harus mencukupi itu, harus mencukupi. Karena biasanya orang tua itu kalau sudah mulai ngaji itu senang infak, senang sedekah, ya. Itu tadi. Kemudian gila, ya, gila. Jadi karena gila maka wajib untuk diberi nafkah. Baik, yang kedua adalah setelah orang tua, di sini disebutkan al-mauludun, ya, anak-anak. Anak itu menjadi kewajiban laki-laki, kewajiban suami untuk memberikan nafkah. Sama catatannya adalah jika dengan syarat disebutkan al-faqru was-saghir, ya, was-saghir. Jadi saghir itu kecil. Jadi orang tua itu wajib memberikan nafkah kepada anaknya jika anaknya itu masih kecil, ya. Kecil itu kan berarti tidak punya kemampuan untuk mencari penghidupan. Kecil itu bisa maknanya dia lemah untuk mencari penghidupan, ya. Anak kecil itu kan terbatas akalnya. Bahkan dalam muamalah, anak kecil itu tidak sah bertransaksi, ya. Itu menjadi syarat, ya. Tidak sah transaksinya yang dilakukan oleh anak kecil, ya. Atau karena lumpuh, ya, wazumana awil fakru wal junun, atau fakir, atau karena gila. Jadi anak yang masih kecil, anak yang masih fakir, ya, meskipun sudah berkeluarga atau belum berkeluarga tapi karena fakir, misalkan usia 17 tahun masih kuliah, itu namanya fakir, ya, karena dia belum punya pekerjaan, maka orang tua wajib hukumnya memberi nafkah untuk anaknya, ya, SPP, makan, dan seterusnya. Nah, atau karena gila, itu juga menjadi kewajiban. Baik. Kemudian yang ketiga dan keempat di sini wa nafaqatur raqiqu wal bahaim, ya. Budak dan binatang peliharaan, ya. Jadi yang ketiga dan keempat adalah budak dan hewan peliharaan. Nah, disebutkan dalam satu hadis rawahu Muslim, disebutkan bahwa lil mamluk ta'amuhu wa kiswatuhu wa la yukallifu min amali illa ma yutiqu. Ya, rawahu Muslim, disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa seorang tuan, ya, majikan yang punya budak, maka dia wajib memberikan ta'amuhu wa kiswatuhu, memberikan makan dan pakaian. Wala yukallifu min amali illa ma yutiqu, ya. Dan seorang tuan, seorang majikan yang punya budak tadi, dia tidak boleh membebani pekerjaan di luar kemampuannya,
di catatan, ya. Nah, kemudian dalam hadis yang lain disebutkan bahwa rawahul Bukhari, Muslim itu juga sama, kewajiban seorang laki-laki adalah memberi makan, kemudian memberikan pakaian, dan tidak boleh memberikan beban yang berlebihan, ya. Kemudian ada satu hadis lain, rawahu Muslim dan rawahul Bukhari, disebutkan dulu ada seorang wanita yang ahli ibadah, dia menyekap kucingnya selama berhari-hari, kemudian sampai kemudian kucing itu meninggal karena tidak mendapatkan makanan. Maka kemudian wanita ini diazab oleh Allah gara-gara dia melakukan penzaliman terhadap hewan. Ini menunjukkan bahwa hewan peliharaan juga menjadi tanggung jawab nafkah seorang kepala keluarga, ya. Hewan peliharaan itu kan banyak, bisa ikan, ya. Hewan peliharaan itu kan bisa ikan, bisa kucing, bisa ayam. Coba misalkan Anda membeli ikan hias, kemudian Anda tidak memberi nafkah, ya, bentuk makanan, maka bagaimana mungkin ikan itu bisa mencari nafkah sendiri? Maka hewan yang tidak bisa mencari makan sendiri, maka menjadi tanggung jawab pemiliknya, ya. Kucing, ya, dipastikan beli pindangnya itu sepekan berapa, ya. Atau kalau habis bepergian dapat tulangnya bawa pulang untuk kucingnya, kan itu hak kucing mendapatkan nafkah dari kepala keluarga, ya. Kemudian yang kelima, ya, adalah az-zaujah, ya. Zaujah itu istri, ya. Istri itu berhak mendapatkan nafkah. Karena itu tadi, laki-laki itu sudah mengambil tanggung jawab orang tua istri ini menjadi tanggung jawab suami, ya. Bahkan mohon maaf, orang tua perempuan sudah memberikan kehalalan untuk kita melakukan hubungan badan, ya. Maaf, ya. Itu yang menjadikan kemudian laki-laki punya kewajiban untuk memberi nafkah, ya. Nafkah itu bisa bentuknya sandang, pangan, dan papan. Misalkan dalam bentuk makan dan pakaian. Di surat Al-Baqarah ayat 233 disebutkan bahwa wa'alal maulud, disebutkan bahwa dan kewajiban seorang ayah, seorang bapak adalah rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, adalah memberikan makan dan pakaian bil ma'ruf, secara ma'ruf. Ma'ruf itu artinya wajar, lazim, pantas, dan dikenal itu artinya kebiasaannya apa? Orang Indonesia itu kalau makan nasi, maaf ya, porsinya seberapa, lauknya apa, itu menjadi ukuran standar. Misalkan sekali makan itu adalah 15.000, ya, nasi, ayam atau ikan, lalapan, misalkan begitu. Maka itu menjadi standar. Ma'ruf itu artinya makanan yang ma'ruf. Ma'ruf itu yang dikenal, artinya yang lazim, yang pantas lah, yang pantas, itu ma'ruf. Termasuk busana, ya, pakaian, makan dan busana itu menjadi kewajiban seorang suami. Suami yang lalai memberikan makanan dan pakaian itu akan menjadikan izzah seorang wanita itu menjadi rendah, ya. Misalkan wanita yang tidak tercukupi makanannya, maka dia akan mudah mencari gratisan, ya. Cari Facebook di mana temen yang lagi ulang tahun, di japri, lu kan ulang tahun, yuk makan-makan, misalkan begitu. Atau misalkan wanita yang tidak tercukupi sandangnya, ya, tidak tercukupi busananya, maka bisa Anda bayangkan, ya. Maaf, ini bukan masalah laki-laki terlalu beloboh memberi busana, berlebihan juga nggak baik. Wanita itu, mohon maaf, wanita yang diberi pakaian terlalu banyak, mohon maaf, itu akan punya kecenderungan itu hedonis. Coba wanita kita, ya, maaf ya, punya kerudung, punya gamis warna biru, maka dia akan mencari kerudung warna biru, dia akan mencari aksesoris warna biru, dia akan mencari dompet warna biru, misalkan begitu. Ini kebiasaan yang tidak baik. Maka wanita itu cukup, ya, baju tidur, baju layaknya di rumah,
baju untuk bepergian, kemudian baju santai, ya, atau baju-baju untuk bekerja. Paling tidak 5 sudah selesai. Ya, jangan sampai, mohon maaf, karena membeli baju itu hukumnya wajib, tetapi kalau lebih dari itu hukumnya mubah. Ya, mubah. Maka kalau mubah itu dijadikan prioritas, maka tidak dibolehkan oleh syariat. Ya, itu sandang dan pangan. Kemudian dalil bahwa laki-laki wajib memberikan papan rumah adalah surat At-Tolak ayat 6, ya. Askinuhunna min haitsu syakantum min wajid, ya. Min wujudkum, ya. Disebutkan bahwa askinuhunna min haitsu sakantum min wujudkum, ya. Min wujudikum. Artinya bahwa laki-laki itu boleh memberikan papan yang memang layak, ya. Layak itu kan, maaf ya, karena papan itu menjadi kebutuhan dasar, maka mestinya dengan cara apapun yang penting halal, ya, itu seorang suami harus memberikan papan. Bisa kontrak, bisa membeli, bisa sewa, bisa kos. Yang jelas jangan dibiarkan istri kita itu tinggal di rumah mertua. Boleh nggak? Boleh, tapi jangan terlalu lama. Karena begini teman-teman, satu rumah jika ada 2 pemimpin itu kurang sehat, ya. Ada pemimpin anaknya, ada pemimpin bapaknya. Coba bayangkan, satu rumah ada 2 kepemimpinan, satu kapal 2 nahkoda, satu motor 2 pengendara, kan tidak logis dan tidak nyaman, tidak baik. Maka yang terjadi, ya, biasanya kalau satu rumah ada 2 pemimpin, ya, akan mudah berperang, ya, mudah bercekcok, kemudian mudah berselisih, ya. Boleh saja laki-laki ketika menikah, ya, menikahi gadisnya, bolehlah sebulan, 2 bulan, nggak masalah. Tetapi kalau lebih dari itu jadi kurang ahsan, ya, jadi kurang ahsan, tidak mandiri laki-lakinya, ya, makan bergantung dengan orang tuanya. Belum lagi kalau misalkan istrinya punya anak, ya, ketika punya anak dia butuh privasi yang sangat cukup, ya, pengen berkeluh kesah, rasa sakit, capek, itu kan nggak perlu didengarkan sama orang tua, ya. Maka ketika punya rumah sendiri, entah itu ngontrak, kos, beli, itu lebih izzahnya lebih terjaga, ya. Kemudian yang terakhir, ya, kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah untuk kerabat. Nah, ini kerabat, ya. Kerabat itu siapa? Kakak, adik, atau misalkan ponaan, itu wajib hukumnya, ya, dengan catatan tadi, ya, laki-laki itu mampu memberikan nafkah. Maka mohon maaf, seandainya laki-laki itu memiliki kakak yang janda atau adik yang janda misalkan, atau yang duda, kemudian dia fakir, dia tidak memiliki kemampuan untuk bekerja, maka laki-laki pemimpin keluarga wajib hukumnya memberi nafkah. Oleh karena itu laki-laki itu menjadi qawwamuna, ya, laki-laki yang tegap, kemudian tegak, berdiri, mandiri, supaya laki-laki itu bisa dijadikan sandaran untuk 6 golongan ini, ya. Pertama adalah orang tua, anak-anak, istri, keluarga, kemudian budak atau orang yang dalam tanggungannya, sama adalah hewan peliharaannya, ya. Mudah-mudahan seorang laki-laki yang mengalihkan kesempatan berupa nafkah kepada anaknya, kepada istrinya, maka dengan harapan tergeraklah ekonomi, ya. Inilah pentingnya nafkah sebagai penggerak ekonomi dalam keluarga. Laki-laki memberikan kuasa kepada anaknya, memberikan kuasa kepada istrinya untuk membelanjakan nafkahnya, ya. Maka disitulah yang namanya pentingnya pergerakan ekonomi. Maka dalam satu hadis yang sahih, ya, ada seorang wanita itu mengadu kepada Rasulullah, namanya Hindun, ya. Anna sesungguhnya Hindun maksudnya Hindun binta Utbah, ya.
Hindun bin Utbah itu satu ketika itu datang kepada Rasulullah, qalat, berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun sakhihun. Ya Rasulullah, saya punya suami, Abu Sufyan itu seorang laki-laki yang ya agak medit lah, agak medit ya. Kemudian disebutkan, boleh tidak Rasulullah saya ngambil uang tanpa izin suami? Maka kata Rasul, khudhi ma yakfika wa waladak, ya, boleh kamu ambil harta dari suamimu tanpa seizinnya, tapi cukup ma yakfika wa waladika bil ma'ruf, tetapi diambil harta itu dengan cara yang wajar, dan itu cukup untuk kebutuhan sandang, pangan, papanmu dan anak-anakmu, itu begitu. Maka suami yang pelit, yang menahan hartanya, tidak hanya berdosa, tetapi suami yang pelit memberikan nafkah itu artinya suami yang tidak menggerakkan ekonomi keluarganya untuk 6 tanggungannya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.